Lanjut ke video kedua, bagaimana efek fisiologis dari hormon steroid. Untuk testosteron, pengaruhnya itu untuk semua hormon steroid, pengaruhnya itu ke seksual sekunder. Sedangkan untuk yang fungsi detailnya seperti testosteron itu mempengaruhi distribusi rambut tubuh, efek suara maskulin, meningkatkan ketebalan kulit, dan berkontribusi pada perkembangan jerawat, meningkatkan pembentukan protein dan perkembangan otot, juga meningkatkan matriks tulang untuk menyebabkan retensi kalsium, meningkatkan metabolisme basal, dan meningkatkan reabsorpsi natrium di tubulis distal ginjal. Sedangkan progesteron itu akan bersekresi di endometrium rahim selama siklus menstruasi dan menyiapkan rahim untuk proses implantasi telur yang sudah dibuahi. Progesteron juga meningkatkan sekresi oleh lapisan mukosa saluran tuba, mendorong perkembangan lobulus dan alveoli payudara, dan merangsang aktivitas lipoprotein lipase dan lemaknya untuk mendukung lemak tubuh. Sini saya membagi bagaimana testosteron, bagaimana cara kerja testosteron. Testosteron itu melalui 5 alfa reduktase berubah menjadi dihidrotestosteron, dan dia itu reseptor dari androgen, mempengaruhi eksternal genitalia, di mana ada diferensiasi dari gestasi, maturasi dari pubertas, dan pada dewasa akan menyebabkan penyakit prostat. Sedangkan pada pertumbuhan rambut, dia akan merangsang pertumbuhan selama pubertas. Androgen reseptor juga mempengaruhi internal genitalia seperti Wolffian development selama gestasi. Pada skeletal muscle akan menaikkan massa dan kekuatan selama pubertas. Testosteron juga berpengaruh pada proses eritropoiesis dari tulang. Sedangkan testosteron yang dipengaruhi oleh CYP19 akan menjadi estradiol, dan reseptornya adalah reseptor androgen, mempengaruhi pada tulang, penutupan epifisial, meningkatkan densitas tulang, dan menaikkan libido. Untuk efek estrogen pada wanita, estrogen itu berpengaruh ke banyak tempat, contohnya pada otak. Estrogen mempertahankan suhu tubuh, menunda penurunan memori, membantu pengaturan otak, menyiapkan untuk perkembangan seksual dan reproduksi. Pada payudara, estrogen akan menstimulasi perkembangan payudara selama pubertas dan untuk produksi ASI di kemudian hari. Untuk jantung dan hati, estrogen akan membantu pengeluaran reproduksi kolesterol oleh hati dan menurunkan plak pada pembuluh arteri koroner. Pada ovarium, estrogen menstimulasi pematangan dari ovarium, menstimulasi siklus mens. Pada uterus, estrogen menstimulasi pematangan uterus dan menyiapkan uterus memberi nutrisi pada janin yang berkembang. Sedangkan pada vagina, estrogen akan menstimulasi lubrikasi dan mempengaruhi kematangan dari vagina. Pada tulang, estrogen juga membantu untuk meningkatkan densitas tulang. Indikasi dan kontraindikasi hormon steroid. Pada estrogen, kekurangan estrogen itu baik karena kegagalan perkembangan ovarium, menopause dini, proses kebiri, atau menopause. Pengobatan primer pada anak-anak dimulai pada usia 11-13 tahun untuk merangsang perkembangan karakteristik seks sekunder dan menstruasi. Sedangkan kontraindikasi hormon estrogen ini tidak dapat digunakan pada pasien dengan karsinoma endometrium dan karsinoma payudara. Sedangkan untuk indikasi progesteron, progesteron dapat sebagai terapi pergantian hormon dan kontrasepsi hormonal. Progestin ini mengontrol perdarahan uterus disfungsional, pengobatan dismenore, dan manajemen endometriosis dan infertilitas. Sedangkan kontraindikasi pada progesteron adalah riwayat kanker endometrium dan kanker payudara. Sedangkan indikasi
Terapi suli hormon testosteron adalah pria dengan hipogonadisme primer ataupun hipogonadisme sekunder. Sedangkan kontraindikasinya adalah pasien pria dengan karsinoma prostat atau karsinoma payudara ataupun pada pasien wanita yang berencana hamil atau sedang hamil. Bagaimana nilai normal dari testosteron? Nilai normalnya adalah 10,4 sampai 34,7 nanometer per desiliter atau 300 sampai 1000 nanogram per desiliter. Testosteron ini akan defisiensi pada keadaan stres, malnutrisi, atau infeksi dan penggunaan opiat. Persiapan dan dosis TSH hormon steroid. Persiapan terapi estrogen dan progesteron. Apabila kita menanyakan beberapa pertanyaan dan dijawab 1 dari 4 pertanyaan, pasien menjawab yes, ataupun 2 dari 6 pertanyaan, pasien menjawab yes, mungkin kita bisa memberikan terapi suli hormon untuk wanita yang menopause. Contohnya, perubahan pada siklus menstruasi, mempunyai hot flashes, vaginanya kering, nyeri, atau berhubungan dengan masalah seksual, problem dari kantung kemih, gangguan tidur, ataupun perubahan mood. Apabila pasien menjawab yes dari salah satu tersebut, kita lihat bagaimana kontraindikasi dari terapi suli hormon, contohnya perdarahan vagina, kanker, penyakit liver, tromboembolik, penyakit vaskular, IPD, apakah ada kejadian cerebrovaskular atau pasien sedang hamil. Apabila tidak ada, bagaimana dengan komorbidnya? Apakah pasien mempunyai diabetes mellitus, hipertensi, smoking, obesitas, resiko kardiovaskular, atau gallstone? Apabila menjawab yes, mungkin kita bisa memberikan manajemen non-hormonal. Sedangkan apabila tidak mempunyai komorbid, pasien dapat dipertimbangkan untuk pemberian dari terapi suli hormon. Ini adalah preparat dari estrogen yang dapat diberikan ke pasien. Estradiol, micronized estradiol, estradiol sionet, estradiol valerat, estropiat, konjugat ataupun substan, minestrol, klorotrianisine, dan metalenestril. Sedangkan untuk persiapan terapi testosteron, kita menilai risiko stroke dan risiko kardiovaskular. Testosteron ini hanya diberikan untuk pria dengan memiliki tingkat testosteron yang sangat rendah, disertai dengan gejala hipogonadisme yang konsisten dan tidak ada tanda-tanda kanker prostat. Tujuan untuk pemberian ini adalah menaikkan libido, memperbaiki mood, dan memperbaiki kualitas hidup, menaikkan massa otot ataupun massa tulang, dan proteksi dari jantung. Sedangkan kontraindikasi adalah kanker prostat, payudara, hematokrit kurang dari 55%, mempunyai BPH dengan riwayat sleep apnea, dan eritrositosis itu kontraindikasi relatif. Dosisnya bervariasi dengan transdermal gel, bukal, injeksi, subcutaneous palette, topikal, ataupun dengan nasal. Sedangkan pada anak-anak dapat dipilih seperti ini obatnya, rute administrasi. Indikasi untuk pria dengan primary hipogonadisme ataupun secondary hipogonadisme. Goalnya adalah normal testosteron level pria 270 sampai 1070 nanogram, sedangkan pada wanita 15 sampai 70. Sedangkan testosteron ini semakin perkembangan zaman digunakan terlalu bebas, contohnya untuk membantu perkembangan otot pada atlet atau menaikkan ketahanan dan fungsi fisik, memperbaiki fungsi fisiologi, ataupun menurunkan
body lemak tubuh ataupun menaikkan bone marrow density, bone mass density. Sedangkan untuk indikasi dari terapi estrogen adalah memperbaiki gejala vasomotor, mencegah kehilangan tulang densitasnya, untuk mengobati prematur hipoestrogenisme, dan memperbaiki gejala genitourinary. Ini adalah produk-produk dari estrogen replacement terapi. Untuk progesteron sendiri digunakan apabila pasien mengalami amenorea sekunder, ada perdarahan uterin yang disfungsi, mengalami hiperplasia endometrial, mengalami postmenopause syndrome, dan mengalami spontaneous preterm kelahiran yang prematur. Kontraindikasi pada pasien dengan kanker payudara ataupun kanker pada reproduktif organ, ataupun mempunyai riwayat trombopenitis, thromboembolic disorder, penyakit liver, perdarahan vagina yang tidak terdiagnosis, misabortion, sensitif terhadap injeksi progesteron, ataupun sensitif ke minyak ataupun dari biji yang digunakan untuk mengambil progesteron. Ini adalah contoh-contoh obat-obat yang bisa digunakan berdasarkan dosisnya untuk memulai pengobatan terapi suli hormon progesteron. Untuk pemantauan respon terapi, pemantauan respon estrogen dan progesteron, kita nilai ada perbaikan gejala, tidak ada perdarahan yang tidak teratur, dan gejala vasomotor itu menurun. Evaluasi juga dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi indikasi ataupun menilai resiko tiap individu, disertai dengan tes screening lainnya seperti mammografi dan pap smear. Sedangkan efek samping dari hormon steroid, contohnya efek samping testosteron, testosteron menyebabkan serangan jantung, miokard, kardiomyopati, kelainan cerebrovaskular, hepatotoksisitas, dan manifestasi kejiwaan. Sedangkan efek samping estrogen adalah perdarahan uterus, kanker mual, dan payudara menjadi sensitif. Sedangkan untuk yang progesteron ini mempunyai efek misalnya estrogenik, masalah pada payudara, krem, ataupun masalah dari gangguan sistem pencernaan. Untuk progesterogenik ini sama disertai dengan sakit tulang belakang, moodnya atau depresi. Kita bisa mengganti dengan preparat yang lain ataupun mengobati gejala yang timbul, misalnya pada payudara menjadi sakit, kita bisa mengobati dengan memijatnya secara lembut. Pada efek samping dari estrogen kita nilai 3-6 bulan sama terapi, lalu apabila dosisnya kurang, kita bisa menaikkan dosisnya atau mengubah dari oral ke non-oral. Apabila estrogen mengalami absorpsinya jelek karena penyakit GI tract, kita ganti dengan rute administrasi yang lain. Sedangkan perlu diperhatikan interaksi antar obat, contohnya pada barbiturates dan phenytoin. Untuk PET yang hasilnya kurang memuaskan, kita bisa mengganti rute administrasi. Apabila kita mendiagnosis salah, review untuk indikasi penggunaan dari TSH dan consider disfungsi dari tiroid. Sedangkan kalau apabila pasien ekspektasinya kurang bagus, kita bisa melakukan konsul ulang. Demikian untuk presentasi saya tentang terapi suli hormon, seks hormon. Ini adalah daftar pustaka di mana saya mendapatkan. Terima kasih untuk perhatian Prof. Dan terima kasih juga untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.